Yang pertama itu ada tunika, merupakan lapisan pinggir yang terdiri atas satu atau beberapa lapisan yang berukuran relatif kecil. Yang kedua ada korpus, yang merupakan bagian pusat dari titik tumbuh yang terdiri atas sel-sel yang berukuran relatif besar. Pada teori histogen dikemukakan oleh Hans Stein. Teori ini menjelaskan tentang titik tumbuh dibagi menjadi 3 lapis, yaitu dermatogen, yang merupakan lapisan luar yang akan berkembang menjadi epidermis, periblam merupakan lapisan tengah yang akan berkembang menjadi korteks, dan plerom yang merupakan lapisan dalam yang akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Selanjutnya itu ada meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Contohnya itu ada pangkal ruas batang tumbuhan golongan tumbuh-tumbuhan. Beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae serta paku ekor kuda atau Equisetum sp. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Selanjutnya, meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah Cambium gabus atau telogen dan Cambium vascular atau Cambium pembuluh. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Dapat kita lihat dari gambar kan, sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi. Pada LKPD tadi juga ada gambar ini kan. Jadi ini adalah jawabannya. Selanjutnya masuk kepada berdasarkan asal-usulnya, itu ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya yaitu Cambium vascular dan Cambium gabus atau telogen. Ini gambarnya ya. Ini ada gambar pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan ini dapat dilihat ya, ini ada meristem lateral di sini, ini ada meristem apikal pada akar, ini ada meristem apikal pada pangkal, dan ini ada axillary root meristem di sini. Selanjutnya, kita masuk kepada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Dapat dilihat di sini ciri-cirinya ya. Nanti dipahami lagi. Jaringan dewasa ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada jaringan pelindung, kedua ada jaringan dasar, yang ketiga ada jaringan penyokong, keempat ada jaringan pengangkut, dan kelima ada jaringan sekretori. Jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Jaringan epidermis berkembang dari protoderm atau umumnya tersusun dari selapis sel. Misalnya pada epidermis atas dan epidermis bawah daun. Ini dapat dilihat ciri-cirinya di sini. Selanjutnya, sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi struktur yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ini disebut dengan derivat epidermis. Ya, dapat dilihat ini ya, ada stomata, trichomata, duri, filamen, sel persik, dan lain sebagainya. Jaringan dasar atau parenkim, yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi.
Jaringan parenkim disebut dengan jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tumbuhan. Contohnya, parenkim palisade yang terdapat di daun dan parenkim penimbun yang terdapat di akar. Ini dapat kita lihat juga ciri-cirinya. Nih. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Itu ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Selanjutnya itu ada jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Ada parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Ini gambarnya. Ini ada parenkim penimbun ya. Ini parenkim udara atau disebut juga dengan aerenkim. Ini parenkim bintang. Dapat kita lihat ini bentuknya seperti bintang ya. Dan ini ada parenkim palisade dan parenkim spons. Oke. Masuk selanjutnya itu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan penyokong adalah memiliki sel-sel berdinding tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan penyokong memiliki fungsi, dapat dilihat di sini ya, yaitu menegakkan batang, melindungi embrio biji, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini ada dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Dapat dibaca lagi ya di bahan ajarnya, tadi udah dijelasin ini di bahan ajarnya secara lengkap. Nih, ada gambarnya. Ini ada tipe angular, tipe lamelar, tipe anular, dan tipe lakunar. Ini pada jaringan kolenkim. Dan ini adalah contoh dari jaringan sklerenkim. Ada pada tumbuhan. Oke, selanjutnya jaringan pengangkut atau jaringan vaskular. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini terdiri atas filem dan floem. Ini ya dapat kita lihat merupakan gambar dari komponen penyusun filem. Ada sel parenkim filem, trakeid, unsur pembuluh, dan ini floemnya. Dapat dilihat ya. Dan dapat dipahami juga di bahan ajarnya tadi. Ini sudah dijelaskan sebaik mungkin di bahan ajarnya. Dan ini merupakan tipe-tipe dari jaringan pengangkut. A dan B adalah kolateral terbuka ya. A dan B merupakan tipe jaringan kolateral terbuka. C dan D merupakan kolateral tertutup. Dan E dan F merupakan bikolateral terbuka. Selanjutnya itu ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan sekretori disebut juga kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan tidak keluar dari tubuh. Pada tumbuhan terdapat struktur sekresi khusus, yaitu berupa sel atau sekelompok sel yang mensekresikan senyawa-senyawa tertentu. Ini dapat dilihat ya, berdasarkan tempat penyimpannya itu ada intraseluler dan ekstraseluler. Ini dapat dilihat, dapat dipelajari lagi, nanti dikirimkan slide PPT-nya. Mungkin sekian dari materi yang akan disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oke, Mutiara mau bertanya. Silakan, apa pertanyaannya, Mutiara? Apa beda kambium vaskuler dengan kambium gabus, Bu? Oke, Bu akan jawab langsung ya. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut filem dan floem. Aktivitas kambium vaskuler ke arah luar akan membentuk floem, dan ke arah dalam dia akan membentuk filem. Selanjutnya itu ada kambium gabus atau velogen, adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan peritem atau pelindung. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk filem atau lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk veloderem atau korteks sekunder. Gimana, Mutiara? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Vira, mau bertanya apa, Vira?
Jadi kan tadi ada pertumbuhan primer dan sekunder kan, Bu. Iya. Adakah faktor yang mempercepat terjadinya kedua pertumbuhan tersebut, Bu? Kalau ada, mungkin bisa dijelaskan, Bu. Atau bisa juga faktor yang menghambat mungkin, Bu, antara kedua pertumbuhan tersebut. Terima kasih. Oke, Vira. Sebelumnya itu tentang, berarti itu masuk kepada pertumbuhan ya, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi pembahasan itu nanti lebih lanjutnya akan kita bahas di organ tumbuhan dan kultur jaringan. Tapi Ibu bisa jawab nih, kenapa pertumbuhan itu bisa mengalami percepatan gitu. Pada pembelajaran Ibu waktu kuliah ya, waktu itu Ibu ada bahas tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hal-hal yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu mengalami perubahan itu salah satunya dari faktor gen. Ada dari faktor enzimatiknya juga. Ada faktor internal dan faktor eksternalnya gitu. Nanti kita bahas ya di tahap pertemuan selanjutnya. Dan perlu kita ketahui ini suatu pengetahuan yang bagus. Sebenarnya pertumbuhan antara tumbuhan biasa dengan tumbuhan yang telah mengalami kultur jaringan itu bisa mengalami perubahan loh. Seperti pada kultur jaringan, seandainya kita nanti memasukkan enzim lain untuk kita lakukan penelitiannya atau percobaannya. Itu ada enzim apa itu ya? Ibu lupa, ada 2 enzim yang bisa membantu pertumbuhan. Itu tuh nanti dia akan mempercepat pertumbuhan dari tumbuhan tersebut dan juga bisa mempercepat perkembangbiakannya. Misalnya nih, ada tumbuhan yang seharusnya dia akan mengalami pertumbuhan bijinya itu setelah 1 bulan gitu. Dia akan berbunga atau menghasilkan buah gitu. Tapi karena dia setelah dikultur, dia bisa lebih cepat gitu penumbuhan bunga dan buahnya. Bisa jadi 2 minggu setelah ditanam, dia sudah menghasilkan buah dan bunga gitu. Bagaimana Kira? Oh ya, berarti salah satunya karena hormon juga sama itu tadi enzim ya, Bu. Baik, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, Kira. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada lagi ya yang mau bertanya, nanti Ibu kirimkan link YouTube ke WhatsApp grupnya untuk Ananda bisa belajar ulang lagi, sekalian sama PPT-nya nanti Ibu kirimkan. Ibu ingin memberikan PR kepada Ananda semua, yaitu membuat makalah tentang fungsi dan struktur dari jaringan tumbuhan yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin Ananda bisa menjelaskan lagi lebih rinci tentang fungsi dan struktur jaringan tadi. Ada yang dipertanyakan atau ragu dengan tugasnya? Oke, semuanya Bu, cukup, Bu. Ya, oke. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang organ tumbuhan. Nanti kita akan berbicara tentang akar, daun, batang, dan lain sebagainya. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, kepada ketua kelas mohon untuk Maaf, Bu. Terima kasih, Ibu. dulu ya. Ibu, maaf. Ya. Itu dokumentasinya Ibu lupa. Oh iya, terima kasih Nakila sudah mengingatkan Nakila. Mungkin bisa habis doa saja, Bu. Nanti biar saya yang capture. Oke, terima kasih Vira. Nanti dikirimkan ke WhatsApp grupnya ya Vira. Baik, Bu. Oke, silakan pimpin doanya Vira. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa kita gunakan atau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akhiri saja kelas kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita apa tadi namanya? Dokumentasi. Dokumentasi. Dalam hitungan ketiga semuanya bilang jahe. Oke, 1, 2. Tunggu. Juga saya kacau, sorry. Oke. 1, 2
1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih Ketua.